Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan tak lupa juga kesegalan, yaitu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita telah diberi kenikmatan, yaitu beribu-ribu nikmat sehat walafiat. Salawat hari salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu guru yang kami hormati, saya berada di sini yaitu sebagai pembawa acara yang akan mengatur acara berlangsung di kesempatan kami yang berbahagia ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemateri, acara yang keempat penutup atau doa. Di kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil topik yaitu diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Besar harapan kami yaitu kita membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang 3 harian. Bapak Ibu di SPD dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tercurah kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan Guru SDN 3 harian beserta diseminasi yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini di SD kita ini ada kegiatan yaitu berbagi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Budaya SPD. Mungkin salah satu yaitu kegiatan mereka dalam rangka memenuhi syarat untuk kegiatan CGP pada periode yang sekarang ini. Oleh hal itu, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini. Bagaimana paparan nanti dari Bapak Muda SPD dalam mengisi materi kegiatan ini. Karena sebetulnya saya juga ini belum tahu atau belum paham mengenai materi-materi atau acara kegiatan CGP yang akan disampaikan oleh CGP selanjutnya dan CGP yang lainnya juga. Untuk itu marilah kita bersama-sama melaksanakan acara ini dengan sebaik mungkin sebagai bahan yaitu pengalaman kita sebagai guru untuk meneladani atau untuk mencontoh kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP untuk bekal kita nanti sebagai guru yang alhamdulillah di SD kita ini ada yang menyusul walaupun dalam masa yaitu pendaftaran atau proses.
Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa lulus dalam acara yaitu kegiatan CGP pada tahun ini. Mungkin sambutan dari saya hanya sepatah kata. Mohon maaf bila banyak kekurangan untuk sambutannya bagi Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi berbagi pemahaman budaya positif atau pemateri yang akan disampaikan Bapak Dede Dua SPD sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak SD 3 Harian tahun 2023. Dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di dalam suatu ruangan dalam acara diseminasi berbagi pemahaman positif atau budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, atas dukungannya untuk duduk di ruangan ini untuk berbagi, untuk mendengarkan materi apa yang telah saya pelajari di kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan penyampaian saya bisa dipahami dan bisa dilaksanakan oleh kita semua di sekolah kita sehingga ada perubahan di sekolah kita. Sebelumnya juga saya mohon maaf, bukannya saya maksud menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Bapak Ibu belajar, saya juga belajar. Saya juga dalam kegiatan belajar ini baru calon guru penggerak ya. Oke, untuk menghangatkan suasana, nanti kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai, gunakan tangan kiri ya. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu halo, acungkan tangan kanan. Ngerti? Siap. Oke ya, coba dulu kita. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Latar belakang dari kegiatan ini adalah tentang Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa kodrat anak adalah menjadi manusia yang merdeka, sehingga menjadikannya pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin. Tidak mungkin, gitu kan? Mau menciptakan murid yang merdeka, tapi tidak disiplin. Jadi syarat utama untuk mewujudkan murid yang merdeka adalah disiplin. Ki Hajar juga menyatakan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
gitu ya. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Kalau kita sebagai guru diibaratkan petani, berarti sekolah kita adalah ibarat ladang dan siswa adalah tanaman atau tumbuhan. Nah, kita sebagai petani, mungkin Bapak Ibu, gitu kan, semuanya sambil bertani, gitu kan, sambil bertani di mengisi kekosongan. Kita tahu bagaimana tumbuhan itu agar subur. Kita tahu bagaimana tumbuhan itu agar tumbuh dengan bagus, gitu kan. Maka kita kasih pupuk dan sebagainya. Sama, siswa kita juga tergantung kepada kita sebagai seorang petaninya, sebagai seorang pendidiknya. Mau diapakan siswa kita, gitu ya. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang petani. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang konsep budaya positif dan berbagi pengalaman dalam pembuatan dan penerapan keyakinan pada wali kelas dan seluruh rekan guru SD 3 Harian. Selanjutnya Bapak Ibu setuju tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena hukuman itu belum tentu memberikan efek jerah dan memperbaiki yaitu sikap siswa. Hukuman yang khususnya hukuman fisik ya. Jadi anak itu bisa dendam ya kepada kita ya. Kalau kita menghukum anak itu kan bisa sakit hati dan bisa tertawa sampai tua nanti gitu. Setuju tidak? Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan. Kalau kita menghukum anak dengan membersihkan halaman, itu dapat meningkatkan kedisiplinan. Setuju atau tidak? Setuju. Kita tergantung hukumannya bagaimana, tergantung hukumannya ya. Hukumannya misalkan tadi kan dalam bentuk fisik, itu ya tidak setuju. Kalau misalkan hukuman yang sifatnya mendidik, contohnya misalkan siswa dikasih hukuman, contoh harus menghafal teks Pancasila, mungkin agak setuju saja, ya. Terus menghafal undang-undang, karena kan itu sifatnya mendidik juga, mungkin itu setuju. Tapi yang nomor 2 juga sangat setuju. Karena itu kan dengan dua hal positif yang membersihkan halaman, ya seolah-olah untuk meningkatkan dirinya pribadi ya. Oke ya, jadi nanti di bahasan selanjutnya akan ketemu lagi kita semua gitu ya. Ini hanya pemantik saja. Bapak Ibu setuju tidak memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Setuju. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, di sini tentang konsep budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, motivasi perilaku, keyakinan kelas, dan restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi. Kalau kita mendengar ilusi itu adalah khayalan, kan? Ilusi guru mengontrol murid. Khayal. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi-ilusi dari atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada dua, yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Kita berubah dari stimulus respon ke stimulus atau ke teori kontrol. Contoh di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda, gitu kan? Tidak sama kalau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu di teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi stimulus respon itu, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik itu buruk, baik buruknya perilaku siswa di sekolah itu sama mempunyai tujuan, mempunyai kebutuhan yang harus kita pahami, yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita memahami kebutuhan manusia itu nanti ya di materi berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain di stimulus responnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat hubungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ditekankan di dalam teori kontrol ini adalah berkolaborasi, bekerja sama gitu kan, dengan sesama rekan sejawat, bagaimana menanamkan nanti budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini sekolah impian. Yang pegang HP taruh dulu HP-nya, yang pegang pulpen taruh dulu pulpennya. Kita fokus dulu sekarang. Kita bayangkan, pejamkan mata kita lah. Kita punya bayangan. Mau sekolah seperti apa? Sekolah kita 5 sampai 10 tahun ke depan. Bagaimana sekolahnya, ya, suasana sekolahnya bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi di sekolah. Silahkan Bapak Ibu dibayangkan bagaimana nih cita-cita saya, impian saya tentang sekolah kita. Menghayal gitu kan. Silahkan siapa yang mau ke depan untuk menjelaskan khayalannya tadi gitu kan. Menjelaskan ilusinya tadi, silahkan Pak Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi merenung ya beberapa menit tentang sekolah impian saya 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, saya akan memaparkan tentang bagaimana suasana sekolahnya. Saya tadi merenungkan bagaimana tentang sekolah saya untuk 10 tahun ke depan. Saya menginginkan sekolah saya itu maju, indah, sekolah yang berkarakter, aman bagi siswa, tidak ada perundungan, ya, dan disertai dengan sekolah favorit juga pada akhirnya. Gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ada lagi?
Oke, siap ya Mas. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri Pak Dede Udari, saya akan menjawab bagaimana suasana sekolahnya. Jadi untuk 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, pertama saya mempunyai cita-cita yang mungkin ini menjadikan PR bagi kami untuk CGP Angkatan 9. Jadi untuk tahun depan kami bercita-cita ingin mempunyai, yang pertama adalah karena di Kecamatan Sobang belum ada sekolah penggerak, dan kita sudah mempunyai yang namanya instruktur nasional yang Pak Korwil, itu menjadikan kepada kami menjadikan PR. Jadi insya Allah ke depan kami mungkin akan kerjasama dengan CGP yang sudah lulus, akan mengadakan sekolah penggerak untuk di Kecamatan Sabang. Dan selanjutnya untuk sikap dan gurunya, mungkin ini akan menjadikan introspeksi kepada diri kita, guru kita ataupun kita, sikap kita terhadap murid baik, mungkin itu akan menjadikan suri tauladan terhadap anak didik kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaman. Ada lagi? Silakan Pak Isra. Ayam sekolah Ayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya mohon maaf Pak ya, mungkin saya akan menanggapi tentang bagaimana sikap murid-muridnya. Karena kan yang lain tadi udah tentang sekolah ya. Jadi sikap saya itu yang bagaimana sikap murid-muridnya, ingin menjadi anak didik kita, murid kita menjadi anak yang baik, berakhlak yang baik. Gitu. Ulah sampai itu lamun puasa sudah jamaah kurang ngadenge bahasa anak didik si agama istilahnya jadi jawara gitu kan. Yang pertama saya ingin bersikap ingin menjadi murid atau anak buah yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Isra dan yang lainnya. Mungkin semuanya juga punya impian gitu kan tentang sekolah kita, tidak usah semuanya karena waktu ya. Jadi semuanya punya impian, semuanya punya harapan, semuanya punya keinginan. Mau bagaimana sekolah kita, mau bagaimana anak-anak kita, pasti semuanya punya keinginan. Nah, keinginan kita semua, yang tadi mau ini, mau itu, mau ini, mau seperti ini, mau seperti itu bohong Bapak Ibu. Tanpa budaya positif, hal itu tidak akan tercapai. Cita-cita kita tidak akan terlaksana tanpa sekolah kita menerapkan budaya yang positif. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Saya tahu. Perubahan tingkah laku, oke? Memberikan contoh. Jadi budaya itu kebiasaan positif itu baik. Jadi kebiasaan yang baik. Berarti tugas kita di sekolah adalah menanamkan kebiasaan baik. Sebenarnya kita sudah Bapak Ibu ya, di sekolah-sekolah kita sudah menanamkan kebiasaan baik. Di hari Jumat kita mengajarkan program Jumat berkah. Di situ disisipkan ya kebiasaan baik. Datang guru, anak-anak bersalaman, kita menyambut anak-anak, gitu kan, mengucapkan salam sebelum masuk ruangan, gitu ya. Jadi itu kebiasaan atau budaya positif yang kita di sekolah kita. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Suasana positif bisa menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Ini jangan anak belajar itu karena takut sama kita, tapi mereka
harus timbul di dalam hati itu kebutuhan, gitu ya. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa, dapat membentuk karakter yang positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, dan tidak ada hukuman. Tidak boleh kita menerapkan hukuman. Ya. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dalam budaya kita. Disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita contoh kepada murid menerapkan itu agar murid itu patuh gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal yang didasari oleh motivasi intrinsik. Bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, tapi timbul di dalam hatinya, di dalam dirinya. Disiplin positif adalah suatu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Oke, terus selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa karakter? Ada 5. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dan juga dari Ibo Primary Years Program atau PYP itu nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dalam life along with life and life skill, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami kebutuhan tersebut atau kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan segala usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan kita agar terpenuhi. Jadi apapun yang kita lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini dibahas ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang tahu apa? Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Contohnya apa aja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu hal-hal untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Kita butuh kasih sayang. Kita butuh diterima oleh orang lain, gitu ya. Jadi anak-anak juga sama, gitu kan, butuh kasih sayang dari gurunya, dari temannya, gitu, butuh diterima ya. Istri boleh, gitu kan, dengan sayang sama istri. Gitu. Contohnya rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, gitu ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Ada tentang penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kita yang terakhir adalah butuh kesenangan, kayak senang gitu kan. Butuh kepuasan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi anak-anak waktu kita terangkan gitu kan, ada aja biasanya kan yang membuceletuk kayak gitu kan. Jadi mereka jangan dimarahin gitu harusnya gitu kan. Mereka butuh kesenangan gitu kan. Kita harus memahami kebutuhan itu. Nah, contoh kasus. Oh belum. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi hukuman, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu yang pertama. Jadi kita mengikuti pelatihan seperti saya aja. Yang pertama itu awalnya bukan karena timbul dari diri saya sendiri gitu kan. Ada suruhan dari orang lain, ada ajakan dari orang lain, ada perintah dari orang lain gitu ya. Bukan timbul dari hati, tapi kita jalani sampai ke sini, maka timbul kesadaran bahwa itu adalah penting. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Anak datang di kelas dia karena takut dihukum sama gurunya. Anak membuang sampah pada tempatnya karena takut diomelin sama gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Naik di pelatihan, asal dia puasa ke kepala sekolah, asal diberi amplop di kepala sekolah, gitu kan? Berarti itu bukan timbul dari diri, gitu kan? Itu timbul, iya, gitu kan? Untuk mendapatkan imbalan. Anak lagi di sekolahnya karena ingin dipuji, karena ingin dikasih sama Pak Guru, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi eksternal atau timbul dari luar, dan yang ketiga adalah motivasi internal atau intrinsik, tujuan disiplin positif. Inilah yang ketiga yang menjadi tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Siapa lagi yang menghargai kita kecuali diri kita sendiri, gitu kan? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu pertanyaan. Saya lakukan itu, saya akan seperti apa? Ya. Ini ada sebuah kasus. Beberapa anak di kelas 4 telah mengeluhkan Kartini yang seringkali menyuruh memberikan jajan kepada mereka, memaksa dengan maksa. Gitu kan. Dalam kasus ini, Kartini merasa malas untuk jajan sendiri ke warung. Oleh karena itu, dia menyuruh temannya untuk memberikan dia jajanan ke warung. Maka Kartini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apakah itu? Yang tadi 5 kebutuhan. Apa tadi kebutuhannya 5? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Apa kira-kira kasus ini? Kebutuhannya. Ada yang kesenangan. Apa yang kelima? Penguasaan. Apa penguasaan? Ingin menguasai teman-temannya gitu. Untuk Pak Omar. Kalau kesenangan siapa? Itu nih. Kesenangan dapat terpenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini adalah contoh daripada penguasaan. Jadi di situ kami ingin berkuasa, ingin diakui oleh teman-temannya, ingin menjadi pemimpin, gitu kan? Itu kebutuhan kami, gitu sebenarnya ya. Jadi pasti susah, gitu kan? Jadi dia pengennya gitu toh, dia pengennya berkuasa, dia pengennya menguasai, gitu kan? Semuanya harus turun sama dia, gitu. Jadi itu contoh daripada kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita akan membahas hukuman. Hukuman tidak terencana. Hukuman itu tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak dilibatkan dalam hukuman. Kita kelihatan anak terlambat, hei, sini kamu berlari, gitu kan? Jadi tiba-tiba tidak direncanakan.
dan anak tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik dan bisa juga psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi rencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di restitusi itu, kalau murid bersalah, contoh murid terlambat, jangan kita yang menyarankan harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi kita menawarkan, murid yang akan menjawabnya sendiri. Contoh ada yang terlambat, kita tanya, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Jadi murid nanti yang mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada contoh. Ini tidak akan gurunya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali, biasanya seperti kita tulis saja 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena kalau terlambat sekolah, jadi ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, dihukum ditindak tulis, disuruh tulis sama kita 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau dari pengertian tadi, konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi. Hah? Konsekuensi apa hukuman? Hah? Hukuman. Jadi jawabannya adalah hukuman. Itu hukuman Pak Ibu ya. Jadi anak disuruh menulis itu 100 kali karena datang terlambat, itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah, anak-anak disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi? Hah? Hukuman juga. Itu kan hukum itu ya, 10 kali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Siswa mencoret-coret kertas tugas teman, diganti itu. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, oke. Yang ke-5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yang keempat dengan hukuman yang pencet. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hah? Kata Pak Asep sebagai guru PJOK adalah konsekuensi. Kata Pak Adik? Konsekuensi. Nah, jadi kita harus udah bisa kan membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Karena ini di pelajaran PJOK apa? Kalau yang tadi sebelum latihan itu karena terlambat itu di PJOK gitu ya. Jadi, nah gitu. Ya itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang adalah 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi fungsi guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama hukuman, pembuat rasa bersalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan
manajer. Nanti ada sebuah video, kita saksikan videonya, kita simak, kita ada di mana. Kebiasaan kita itu ada di mana? Apakah kita sebagai pembuku atau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Ya. Oke, kita saksikan dulu video. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melihat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu adalah kisah keterlambatan si Naren dan di situ penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, dari video itu kita sudah menyimak, kita sudah membandingkan dengan kegiatan kita atau yang kita lakukan. Kita itu ada yang di nomor berapa, di posisi kontrol apa, dan mana yang seharusnya kita lakukan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dede. Nah, dari kelima kontrol tadi, saya jujur saja, saya masih menggunakan hukum, Pak. Sampai saya itu hukum, kenapa? Karena saya juga belum mempelajari tentang posisi kontrol itu. Ya. Jadi ketika ada siswa yang yang terlambat datang ke sekolah atau ke kelas, saya itu biasanya itu langsung dihukum, gitu. Jadi belum menerapkan. Terima kasih. Terus seharusnya yang kita lakukan itu gimana? Seharusnya itu yang kamu itu untuk posisi teman bisa, dan manajer juga bisa itu ya. Itu lebih bagus itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Semua setuju, Pak? Hah? Pak Komar? Pak Komar ada di posisi mana? Hampir semua ada. Posisi mengumpul, membuat rasa bersalah. Lalu menurut Pak Komar yang bagus itu yang mana yang seharusnya kita lakukan? Di manajer. Oke, ya kita lanjut. Oke, itu adalah contoh tadi penerapan dari posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol apa? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Apa gitu? Kalau dari tadi yang itu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang lain? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu?
Udah waktu-waktu ngantuk nih, jadi konsentrasi. Apa? Membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita mau baik seperti itu akan merasa bersalah. Akan merasa bersalah. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan hal itu, posisi apa itu? Oh, dari pemantau. Pasti selalu kamu yang terakhir. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Apa itu? Hukum. Langsung dihukum. Pasti kamu lagi gitu kan? Dihukum gitu kan? Tidak hukum secara psikis ya. Kamu lagi yang melakukan hal itu. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Manajer. Oke. Ayolah, lakukan demi mana? Apa itu? Teman. Oke ya, mantap. Tepuk tangan dong buat semua. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Kenapa harus keyakinan apa? Kenapa harus keyakinan? Bukan peraturan kelas saja. Ada yang mau menjelaskan kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Emang beda keyakinan sama peraturan? Baik, pertama kita dengan siswa itu harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Karena kalau peraturan kan seolah kita memaksa kepada siswa. Ya, kalau keyakinan kan timbulnya dari siswa. Jadi kita menampung apa yang dimusyawarahkan dengan siswa. Mungkin itu saja. Apa saja Pak? Yang menambahkan saja dari Pak Yaman, kalau untuk peraturan itu kan dibikinnya oleh sepihak Pak. Jadi seolah sekolah yang menentukan gitu ya. Jadi harus wali kelas lah, kalau di kelas wali kelasnya gitu ya, peraturan itunya. Tapi untuk keyakinan kita akan bekerja sama dengan siswa. Kita bekerja dengan siswa dan diyakini oleh siswa itu. Kesepakatan itu kita harus saling diyakini semuanya agar keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas. Mungkin bisa saja Pak. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama adalah keyakinan itu bersifat abstrak ya. Berupaya atau berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat yang panjang-panjang ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah mau membuat keyakinan sekolah, maka libatkan semua warga sekolah. Mau seperti apa sekolah kita? Ya. Oke. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, kita ngomongin tentang berbuat itu salah, dalam berbuat salah itu wajar. Bapak juga pernah berbuat salah, gitu kan? Seperti itu contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Kamu berhak merasa begitu. Itu dalam menstabilkan identitas.
Dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan hidup tertentu atau kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan. Jadi anak melakukan hal itu pasti punya alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan orang atau menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas yang telah kamu lakukan, yang harus ditingkatkan? Nilai-nilai apa yang telah disepakati kita bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Penerapan restitusi. Ada skenario di sini, ada sebuah kasus saat pelaksanaan ulangan harian, ujian berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Itu kan masalah ya, masalah anak yang sudah mencontek. Sebagai guru, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung mengasih hukuman, jangan langsung mengasih ancaman ataupun peringatan dan sebagainya, tapi kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ini contohnya. Kita lihat aja sebentar. Banyak sekali ngopi. Sekali ngopi. Siap menonton ya. Selamat siang ujian. Ujian tahu nggak kenapa? Bahwa bentuk perbuatan baik sudah baik ya. Oke ya, kemudian tahu bahwa puasa berbuat perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, semua manusia itu, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama padanya juga pernah melakukan kesalahan, ya. Kalau dia juga baru melakukan kesalahan, yaitu berbuatnya, ya, berbuat salah. Tapi di sini padanya bukan mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Dia hanya membantu kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar kewajiban nanti diulang tidak mencontek lagi, ya. Yang pasti punya alasan. Kenapa dulu dia tadi malam pokoknya nggak belajar. Kenapa itu nggak belajar? Tidur kah? Atau bermain kah? Atau ngapain? Main game. Jadi tadi malam dia main game sehingga dia tidak belajar. Yang akhirnya ulangan itu tidak bisa menjawab. Dia belajar saya. Dia kelas kelas yang pernah membuat. Itu dalam berpindah. Dia yakin nggak bahwa jujur di dalam berpindah buat ya, jujur dalam berpindah adalah yakin bahwa jujur berpindah adalah suatu hal yang baik melakukan dan penting bagi kita untuk bila banyak
gitu ya. Nah, sekarang dia sudah tahu bahwa jujur di dalam bertindak itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan. Terus apa yang akan dia lakukan agar dia itu tidak menyesali saat ulangan? Belajar. Terus apa lagi? Mengerjakan semampunya. Jadi agar ujian nanti diulang tidak mencontek lagi, yang akan ujian lakukan itu yang pertama lah belajar dari sekolah, belajar ya. Terus nanti pas ulangan jangan semampunya. Dan yang ketiga adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kapan itu? Baik, dia mulai hari ini akan melakukan apa yang dia lakukan. Belajar dengan rajin. Yang kedua, saat ulangan mengerjakan dengan semampunya. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Dede yakin bahwa dia akan menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang sehat, anak yang bisa membanggakan orang. Nanti saya ulang ya, lakukan apa yang tadi dia ucapkan. Ya, semangat. Oke? Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu itu tadi contoh dalam pelaksanaan atau dalam penyelesaian masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Bikin kesel, bikin lama, berapa hari langsung beres gitu kan. Langsung ngomel gitu, biasa gitu kan. Susah, makanya ini adalah suatu pembelajaran bagi kami, bagi kita semua, baru kami temukan dan baru mendengar segitiga restitusi itu juga baru mendengar di CGP ini. Nah, kesimpulan dari kita adalah seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi amil, berpihak pada murid dan menerapkan budaya positif sebagai bentuk kekuatan karakter murid untuk meneguhkan kodratnya. Jadi kita sebagai amil, kita sebagai penuntun, sebagaimana dari trilogi pendidikan yang dituliskan oleh Haidar Dewantara, apa? Ada yang masih ingat? Ingkarso sungkulodo, ingkarso mangkarso, keduri handayani. Buka di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Mudah-mudahan materi yang dipaparkan barusan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak dan Ibu. Baik Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, barangkali masih ada yang penasaran. Saya sebagai moderator, apakah ini masih ada yang penasaran atau gimana? Masih bisa ditampung sesi pertanyaan atau gimana Pak materi? Cukup kira-kira semuanya? Oke Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, saya sebagai pembicara. Dan topik tadi kita yaitu desimilasi berbagai pemahaman budaya positif yang alhamdulillah mudah-mudahan ini khusus bagi kita semua ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terapkan kepada anak didik kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Maka saya sebagai pemandu acara kurang lebih mohon maaf bila ada berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Nanti Bapak memberikan kertas ini, terus kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan untuk nanti kita sepakati bersama ya. Jadi menulisnya itu contoh gini ya, menggunakan kalimat positif. Contoh, tidak boleh, jangan ada kata tidak boleh, jangan ada kata dilarang, jangan ada kata jangan gitu ya. Jadi benar sebaiknya ya apa? Sebenarnya itu udah benar, tapi itu termasuk kalimat negatif. Maka kita harus menggunakan kata atau kalimat positif. Jadi kalau dilarang membuang sampah sembarangan, digunakan kalimat positif, bilangan kata dilarangnya. Contohnya apa kalau apa itu? Menjaga kebersihan. Itu salah satunya ya. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan membagikan seperti ini ya. Nanti kalian tulis di sini keyakinan yang kalian harapkan, keinginan kelas yang kalian harapkan. Ya. Silakan. Oke. Kalian sudah menuliskan keyakinan kelas masing-masing? Nah, nanti apapun yang kalian tuliskan, nanti kalian tempel di tempat keyakinan kelas yang sudah Bapak sediakan. Nanti kita bahas bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, mana yang kita sepakati bersama, mana yang tidak kita sepakati bersama, untuk nanti kita terapkan, kita amalkan, kita lakukan di dalam sekolah agar kelas kita itu nyaman, tertib dan menyenangkan. Ya, siap? Siap. Kalian tadi sudah menulis keyakinan kelas yang kalian harapkan masing-masing dan sudah ditempelkan. Kita akan memilih dan menghilangkan kalau ada yang sama ya. Akan periksa dulu. Ini sama nih. Oke, berarti tinggal sisa berapa tuh? 7. Yang pertama mandiri, yang kedua menjaga kebersihan, 3 bertanggung jawab, berpakaian rapi, jujur, disiplin dan saling
apa ya? Saling menyayangi, saling menghormati dan menyayangi. Sepakat enggak dengan ketujuh keyakinan kelas yang telah kalian buat ini? Siap nggak untuk melaksanakannya? Oke, jadi nanti ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, kita harus lakukan, kita harus laksanakan untuk membiasakan diri kita ya, untuk lebih baik lagi sebagai bukti bahwa bahwa kalian menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Silakan nanti satu orang ke depan untuk menandatanganinya ya. Oke, silakan. Boleh, siapa aja sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliani, kelas 4. Perkenalkan, nama saya Nani Septiani dari kelas 4. Perkenalkan, saya Siti Nuralifah dari kelas 4. Perkenalkan, saya Siti Fauzia dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Nurul Nuralam dari kelas 4. Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Karena bisa meningkatkan disiplin agar kita bisa saling menghargai dan menyayangi sama teman. Karena bisa meningkatkan disiplin agar hidup kita lebih mandiri. Karena bisa meningkatkan disiplin